Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Puji nama Tuhan di hari yang baru. Saya percaya ada sukacita, ada berkat yang baru berlimpah bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam satu minggu ini
Ada satu lagu yang begitu menguatkan saya, ada satu lagu yang begitu mengingatkan saya. Lagu yang sangat sederhana, berkata bahwa kita memberi ucapan syukur kita, memberi pujian kita yang terbaik di saat keadaan kita, apapun keadaan kita. Bahkan di saat hal-hal yang gak kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup setiap kita, amin. Sebab itu apapun keadaan kita hari ini, mari serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan turut bekerja atas hidup setiap kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu Tuhan. Hari yang baru kami percaya kami mendapatkan berkat yang baru, sukacita yang baru. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala rencana
Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Dengan hati yang menyembah kami nyatakan selamanya ku puji, kami sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selama-lamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya
Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan amin. GBIPRJ Shalom. Lebih semangat lagi Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Gorambakan tanganmu, sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita semua. Hari ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Siap lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Amin. Mari katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah suka. Angkat kedua tanganmu, nyatakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Buat GBIPRJ angkat suara. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan. Ayo angkat suara kami memuji nama-Mu Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Biar musik memuji Tuhan sama-sama, tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar di hari yang baru kami merayakan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suara menyatakan 1, 2, 3. Ku angkat suaraku. Mari melompat buat Tuhan yuk. 1, 2, 3. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Mari angkat suaramu lebih lagi, nyatakan. Ku angkat suaraku. Mari melompat buat Tuhan kita. Come on. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan. Come on GBIPRJ. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Come on, clap your hands, come on. Come on, sama-sama katakan, come on. This is our time in declaring your name. Show me the power of your mind. Together we stand, joining our hands. Till every knee bows down, every tongue confess. Come on! Here we are, God, to glorify your name. Here we are, to magnify your Lord. Come on! Sama-sama bagi berdiri saudara sama-sama yuk. Come on sama-sama katakan Jesus. Come on. Name above all names. Kingdom come and your will be. Jesus. Come on, come on. We
kami bersyukur Tuhan, dan kami perkatakan bahwa Yesus datang kepada dunia dan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam pergantian tahun baru Ibrani 5785, di mana pintu-pintu penginjilan sudah dibuka, dan kami percaya di era Pentakosta ketiga ini bahwa penggenapan Injil dari timur ke barat dan sampai ke Yerusalem terjadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap suku-suku di Israel boleh berseru, hanya Yesus Mesias yang telah datang, yang sudah menyelamatkan umat pilihan dan bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan bahwa Israel akan kembali kepada Engkau ya Bapa. Juga kami percaya Tuhan, manifestasi Roh Kudus juga terjadi di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pintu-pintu penginjilan sudah dibuka, terjadi keselamatan dan pertobatan atas bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami bertobat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober. Kami percaya Tuhan ada kelancaran, ketertiban dan keamanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan pilkada serentak pada tanggal 27 November. Kami minta Tuhan, kepala-kepala daerah takut akan Tuhan, yang memimpin dengan adil dan datangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, juga wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan, dalam masa sisa jabatan yang ada, Engkau memberkati hamba-hambamu. Biarlah boleh menyelesaikan setiap tanggung jawabnya dengan baik dan meninggalkan legasi yang baik Tuhan bagi masa depan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga kami membawa gembala sidang kami, juga gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko dan Dr. Yanto, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan serta pengurapan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Kau utus, kami percaya ada tanda-tanda dan heran dan mujizat Tuhan terjadi menyertai hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa ada perlindungan, ada pembelaan yang sempurna. Kedua hamba-Mu Tuhan membawa setiap kami menjadi umat yang layak, menjadi murid-murid Kristus yang siap diutus untuk menuntaskan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Juga kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga, Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus, akan berkomitmen untuk hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan siap bergerak dan diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa khususnya untuk anak muda di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini akan bangkit dimanapun mereka Kau utus, Kau tempatkan Tuhan. Mereka akan selalu Kau bawa naik menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sebelum duduk lihat kanan kirinya, katakan Jesus for everyone. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Bagi kesempatan yang berbahagia ini di Ibadah Raya 5 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan sorak saya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Mari kita menyaksikan news multimedia, kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lumoindong. GB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service.
sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini. Saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Waktu berlalu dan musim pun berganti. Namun Dia Allah yang setia. Dia menyertai setiap langkah kita. Dia mengangkat, Dia menggendong setiap dari kita. Dia membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dalam setiap situasi dalam hidup kami Bapa. Hanya kepadamu kami bisa berlari. Semua doa kami naikkan di hadapan-Mu. Seruan nama-Mu Tuhan di lidah bibir kami Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami. Hari ini Bapa, jemaat-Mu orang-orang yang Engkau kasih, yang berharap kepada nama-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari angkat tangan kita. Jauh melampaui yang kami rasakan. Jauh melampaui situasi yang kami alami. Jauh melampaui apa yang kami lihat dan kami dengar hari ini. Tuhan, berbicaralah Engkau dengan kuat kepada jemaat yang Kau sayangi ini, yang Kau kasihi ini. Berbicaralah jauh melampaui semuanya itu ya Bapa. Sampai kami mendengar kasih setia Tuhan yang berlanjut itu terus dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan, ada jamahan, ada urapan-Mu yang spesial Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan Engkau. Hikmat-Mu turun mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar kasih setia Tuhan berlanjut dalam hidup-Mu, sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, lebih meriah lagi. Oh. Jangan duduk dulu. Aduh, gitu sih selalunya ya. Saya mau ajak kita begini dulu lah ya. Nanti kalau misalnya yel-yelnya bagus gitu, Bapak Ibu boleh pulang duluan ya. Nanti kalau saya bilang begini, everyone, gampang ya tangannya diangkat begini kan, everyone. Ini kita semua kan everyone, amin. Waktu saya bilang everyone, Bapak Ibu naikin tangan gini nih, shh, gitu ya, nggak usah pakai sound effect gitu ya, jadi gini, naikin, bilang gini, on fire, gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, kita coba ya. Everyone. Nah, everyone. Everyone. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oke, Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan. Wah, Bapak Ibu tadi nonton yang berbau-bau Israel gitu ya. Saya nangis loh. Kangen ya sama Israel. Bapak Ibu ini Ari, kalau secara kalender Ibrani mereka udah masuk tahun baru 5785 ya. Kalau kita kan masuknya di 2024 nanti. Beberapa bulan lagi kita ke 2025. Secara rohani 5785 itu bicara tentang angkanya ada 5-nya ada 2 nih. 5 di depan, 5 di belakang. 5 itu bicara angka Roh Kudus. Nggak percaya? Saya kasih tahu. 5 di depan, 5 di belakang. Diawali dengan roh, diakhiri dengan roh. Roh Kudus ada double gitu, 5, 7, 8, 5. Bicara double grace. Jadi tahun 5785 ini disebutnya kan tahun Pei. Ya memang rada aneh ya kita nyebutnya ya kan, karena kita bukan orang Ibrani gitu ya. Ini adalah tahun di mana Roh Kudus bekerja, denger ya, bekerja begitu kuat dan dahsyat. Boleh dibilang tahun-tahun ke depan ini bicara tentang tahun di mana Roh Kudus ambil alih semuanya. So kalau Bapak Ibu dan saya hidup di tahun itu, di masa itu bicara tentang kasih karunia yang begitu dahsyat bekerja berlanjut di dalam hidup kita. Tahun di mana Roh Kudus dengan segala kuasa supranaturalnya itu masuk dan kita ada di dalamnya. Tahun percepatan, ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ngalamin percepatan Tuhan kalau nggak pakai Roh Kudus. Paham nggak? Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Tahun percepatan karena Roh Kudus, maka semuanya, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Semuanya, di mana kasih karunia itu berlanjut,
di mana grace itu timbul, di mana keselamatan karena pekerjaan Roh Kudus, pemulihan karena pekerjaan Roh Kudus, kekuatan karena pekerjaan Roh Kudus, kesembuhan karena pekerjaan Roh Kudus. Semuanya terjadi karena Roh. Semuanya terjadi karena Roh. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Everyone. Lupa everyone. Beri kemuliaan lagi dong yang meriah. Nah, kalau di sekolah minggu nih begini nih Bapak Ibu saya ya. Nah hari ini saya mau sharing sama Papa Mama yang ada di sini. Sharingnya tuh tentang apa? Judulnya begini. Dia meninggalkan tempayannya. Maksudnya begini ya Bapak Ibu ya. Di dalam hidup kita, satu hari nanti apa yang kita genggam, yang selama ini kita pikir punya kita, satu hari nanti mau gak mau harus dilepaskan. Paham ya? Mungkin hari ini kita bisa genggam jabatan kita, satu hari nanti itu akan dilepas. Hari ini masih bisa menggenggam tangan pasangan kita, ya kan? Bisa genggam tangan orang tua kita. One day akan dilepas. Hari ini kita bisa pegang genggam tas bagus, pakai gantungan labubu lagi. Masa labubu sih Bapak Ibu, yang benar aja. Ya, lepasin itu labubu, lepasin. Pegang tas bagus. Semua yang melekat bagus, but one day dilepaskan. Nah masalahnya gini, hari dimana ketika itu harus dilepaskan, apakah kita siap? Apakah kita siap? Makanya perlu bergantung sama Roh Kudus. Yang dilepasin tuh yang di bawah. Yang dipegang itu gandulannya sama Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan tahun double grace itu. So kalau tiba waktunya untuk dilepas, Bapak Ibu siap gak? Melepas yang selama ini udah jadi kenyamanan kita. Melepas yang selama ini kita kira kita punya. So kisah seorang wanita dengan tempayannya dalam Yohanes 4. Ayat yang kelima sampai ke-30, itu satu kisah yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Karena itu adalah satu kisah yang disebut dengan kisah, judulnya bisa banyak. Perjumpaan otentik, judul yang bisa banyak lagi itu bicara tentang kasih setia dan kasih anugerah yang berlanjut. Segala sesuatu yang selama ini kita pikir, kita tahu, ternyata ketika kita baca ini, kita baru paham, oh oke. Nggak semuanya itu harus seperti itu gitu ya. Kisah wanita dengan tempayannya, tempayan itu barang berharganya yang bisa menjadi alasan kuat baginya untuk ke sumur. Nah ini kalau Bapak Ibu nggak hidup di zaman begini nih susah gitu ya. Orang ini, wanita Samaria ini kalau kita tahu, dia adalah orang yang gagal dengan pernikahannya. Jadi dia punya suami itu ada 5 udah. Nah zaman itu kalau orang punya suami lebih dari 1 pasti dianggapnya itu sebagai perempuan yang kayak begini, tidak diinginkan. Nah kemungkinan kita nggak bisa bilang begini, aduh berarti dia kayak wanita yang cuman tinggal dari satu pelukan ke pelukan lain gitu ya, bukan. Wanita tuh pada masa dulu ya Bapak Ibu, kalau tanpa pria itu dianggap nothing. Wanita itu macam kayak wanita kelas sekian gitu. Sehingga mereka membutuhkan pria untuk bisa hidup. Sampai segitunya loh zaman itu. Nah mungkin pria yang pertama mungkin entah menceraikan dia, karena dianggap mungkin dia, ini lu gak ada gunanya nih hidup sama gue nih, parasit aja mungkin, karena yang bisa mengeluarkan surat cerai itu cuman pria. Jadi dia terlempar kepada suami yang kedua.
Bisa aja mungkin suami yang kedua mati atau mungkin suami yang kedua memang nggak mau menginginkan. Terus saja begitu sampai dia lelah dengan pernikahan. Nah yang suami terakhir ini yang dia anggap tempat berlindung itu adalah orang yang tidak dia nikahin. Jadi dia hanya cuma supaya ada tempat perlindungan aja. Nah tapi ternyata gaya hidup macam itu untuk masyarakat pada masa itu tuh udah dianggap sebagai level hidup tercela. Nah, jadi sebagai wanita yang cuman sebenarnya kepengen hidup doang gitu ya, dia harus ngalamin itu cercaan itu di mana-mana sehingga dia merasa hidupnya dia tuh udah tertekan, kaya enggak, susah iya, ditambah satu kampung memusuhi dia. Itu tahu nggak, punya hidup yang kayak begitu tuh Bapak Ibu, itu lebih buruk gitu dari hidup yang dimana saat ini nih kita kayak orang ibarat udah kena utang, nggak bisa bayar utang, dikejar debt collector, keluar rumah aja nggak bisa begitu ya. Ketemu saudara nggak mau dikenal, minta tolong ke sana kemari semua pintu ketutup, tetapi dia butuh hidup gitu istilahnya. Nah, satu-satunya alat yang bisa menjadi alasan untuk dia bisa keluar dari rumah itu yang tidak di pagi hari, karena biasanya wanita-wanita itu kalau mau ngambil air di sumur pakai tempayan-tempayan mereka akan keluar sama-sama sambil bergosip-gosip gitu ya, gibah-gibah kiri, gibah kanan gitu ya, ngambil air terus pulang dan mengelola rumah tangganya, masak dan lain-lain gitu dengan air yang mereka ambil tuh. Nah si perempuan ini karena dia hidup dalam situasi yang gak enak, daripada dia keluar bersama perempuan yang lain, dia pergi sendirian di tengah hari bolong. Gak ada orang yang mau keluar di tengah hari bolong, siang-siang bolong, gak ada yang mau. Kita aja kalau pergi ke wilayah Timur Tengah atau wilayah Israel, itu kalau lagi musim panas, tengah hari bolong itu panas ya minta ampun. Hari-hari seperti itu biasanya orang menghindari tapi dia justru keluar. Sebab dia punya alasan. Pertama dia butuh air. Kedua dia butuh privasi. Karena mungkin hidup pernikahannya dia juga dengan pria ini mungkin udah gak enak juga kali. Jadi dia butuh sesuatu untuk tempat dia menyendiri. Nah kenapa dia pergi ke sumur? Ya semua menjadi alasan yang pas. Bukan cocok logi lagi ya, udah pas memang dia butuh air, dia butuh tempat menyendiri dan dia pergi ke sumur itu berbekal tempayannya. Nah, tempayannya itu menjadi alasan untuk dia melakukan aktivitas. Jadi kalau dia sampai di situ bawa-bawa tempayan, orang tahu nih, oh oke lu mau ngambil air. Sebab aneh kan, siang-siang bolong ke sumur nggak bawa apa-apa kan bingung, mau loncat atau mau apa gitu kan. Nah jadi dia bawa itu tempayan dia. Waktu dia bawa ke sana, menariknya adalah ketika itu sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria bernama Sikar dekat tanah diberi Yakub. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih lalu duduk di pinggir sumur. Lagi duduk datanglah seorang perempuan Samaria. Waktu dia nyampe, dia udah lihat ada Yesus di situ. Terus Yesus ngomong, bukan iseng. Inilah bagaimana ketika kasih karunia tuh sedang bekerja. Kita harus buka mata telinga baik-baik di tahun ke depan ini. Ketika kasih karunia bekerja, itu bukan kamu yang cari. Kamu ditungguin sama kasih karunia. Paham gak? Nah perempuan itu datang, Yesus ngomong, berilah aku minum. Perempuan itu kan ngelihat dari pakaiannya aja dia tahu nih orang Yahudi. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Alkitab tulis, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa enggak bergaul sama orang Samaria? Samaria itu
adalah sebenarnya orang-orang Israel Utara yang karena penyerbuan tentara Asyur, akhirnya mereka ditawan, dibawa keluar dari wilayah mereka. Dan di wilayah yang baru itu mereka dipertemukan, dicampur dengan bangsa-bangsa lain, gunanya untuk ditaklukkan dan dilemahkan. Sehingga terjadilah perkawinan campur dengan bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Selesai masa penaklukan itu, mereka balik pulang ke tanah kampung halamannya. Seluruh kampung halamannya orang-orang Yahudi itu menolak mereka dan bilang gini, hei nggak bisa, kamu udah bukan orang bagian kita, udah nggak kudus. Kamu udah bercampur dengan bangsa-bangsa lain yang bukan keturunan Yahudi. Diusir sehingga mereka akhirnya menetap di satu wilayah yang disebut Sikar itu tadi. Di tempat di mana di wilayah itu adalah tanahnya Yakub, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham punya cucu namanya Yakub. Nah disitulah di tanah itu mereka tinggal. Waktu mereka tinggal beranak pinak itu mereka disebut sebagai bangsa Samaria. Mereka memutuskan mulai hari ini kita udah terpisah sama nenek moyang kita. Kita bukan lagi orang Yahudi. Jadi mereka menganggap mereka sebagai bangsa Samaria. Mereka menolak Mesias karena mereka tahu orang Yahudi menantikan Mesias. Jadi apa yang disukain oleh orang Yahudi itu ditolak sama orang Samaria. Apa yang disukain orang Samaria ditolak oleh orang Yahudi, begitu. Nah, orang Samaria mendirikan bait penyembahan mereka di satu gunung namanya Gunung Gerizim. Disitulah mereka menyembah Allah mereka. Mereka menolak Taurat Musa. Mereka percaya Taurat Musa, tapi mereka tidak mau untuk mengakuinya itu secara terus terang. Mereka menganggap Yakub sebagai bapa leluhurnya dan mereka mempunyai cara liturgi sendiri yang berbeda dengan orang Yahudi. Namun sepanjang masa itu suku demi suku ini terjadi pergolakan yang begitu kuat sampai-sampai antar mereka tuh saling merendahkan dan saling menginjak. Nah orang Yahudi itu merasa di posisi yang paling murni, yang paling tinggi levelnya. Jadi sering menginjak bangsa Israel. Nah oleh sebab itu orang Israel membenci orang Yahudi dan orang Yahudi membenci orang Israel, orang Samaria. Lalu ketika akhirnya Yesus minta minum, perempuan Samaria ini lihat, dia bilang begini, dengan kata lain, kenapa lu yang merasa levelnya lebih tinggi dari gue kok bisa-bisanya lu minta minum sama gue yang orangnya lu bilang levelnya lebih rendah. Kamu orang Yahudi dan saya orang Samaria, kita gak saling temenan. Karena kamu tuh sok. Kok bisa-bisanya kamu yang merasa hebat minta minum sama saya gak hebat. Lalu Tuhan Yesus ngomong, kamu tahu tentang karunia Allah? Artinya gini, kamu percaya hal-hal yang sifatnya itu supranatural? Sifatnya itu seperti kayak macamnya ketuhan-tuhanan begitu, kamu percaya? Kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu hari ini, pasti akan terjadi sebaliknya. Pasti kamu yang akan minta air sama saya. Si perempuan ini mulai mikir. Lalu dia bilang, gimana mungkin kamu bisa kasih saya air? Kamu gak punya timba, saya gak ngelihat kamu ada timba. Apakah kamu, jangan-jangan apakah kamu lebih besar dari bapak leluhur saya Yakub itu? Karena dia menganggap Yakub itu sebagai bapak rohaninya. Lalu terjadilah pembicaraan itu. Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Jawab Yesus, kalau kamu minum air ini kan kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang saya kasih, kamu gak usah kemari-mari lagi, kamu gak akan haus. Selama-lamanya kamu tidak akan haus. Sebaliknya air yang saya kasih sama kamu itu akan menjadi mata air. Sehingga terus-menerus memancar. Karena kan perempuan itu datang ke sumur dalam keadaan dahaga, roh jiwanya, bukan tubuhnya yang haus. Rohnya haus, jiwanya haus. Makanya dia lelah dengan kehidupan dia gitu. Yesus makanya bilang, kamu mau gak
dikembalikan lagi supaya kamu tuh nggak haus roh kamu, nggak haus jiwa kamu. Lalu dia bilang, kalau gitu aku mau dong air itu. Pembicaraan berhenti di situ. Tuhan mengerti kebutuhan. Katakan amin. Tahun depan ya, kita dengar orang-orang kan ngomong, tahun depan gak akan lebih baik. Semua sisi perekonomian itu lagi lesu. Orang dagang itu udah mulai banyak yang merosot. Ini baru tahun ini udah mulai nampak. Nah, kita nggak tahu tahun ke depan. Udah mulai banyak pengurangan-pengurangan, udah mulai banyak hal-hal yang ditutup, yang diakhiri. Yang tadinya kita pikir bisa kita genggam kan akhirnya satu-satu tuh terlepas. Mau nggak mau terlepas. Banyak orang yang berseru-seru. Sampai di titik ini saya mau tanya, Bapak Ibu, apakah kamu berada di satu situasi? Kamu kenal Allah yang selama ini kamu sembah? Atau kamu sedang hanya melihat dan menyaksikan Allah yang kamu kenal dan kamu sembah sedang memberkati orang lain? Ada satu kebutuhan yang Tuhan pahamin sama kita. Kita bisa bingung ya, di tahun di mana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, kok bisa terjadi perekonomian semakin sulit? Why? Kita berpikir ya, katanya ini tahun Roh Kudus, tahun percepatan. Tapi kenapa ada hal-hal di mana yang menjadi kebutuhan saya itu justru merosot dan hilang? Nah, yang makanya lagi saya tanya, Bapak Ibu, kita kenal Allah kita, namun sekarang ini Bapak Ibu dalam posisi yang bagaimana? Sedang melihat Allah itu menolong kita atau menolong orang lain? Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Sekenal apa kita dengan Allah kita? Sampai ketika kasih karunia itu menghampiri kita, kita bisa nggak paham dan kita nggak sadar. Seperti si perempuan ini. Lalu ketika Yesus tahu kebutuhan dia tentang air, dan dia bilang akhirnya, oh saya mau yang itu. Tuhan ngomong, kalau gitu sekarang pergi deh, kamu pulang, panggil suami kamu kemari. Lalu perempuan itu bilang, nah ini kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang mau hidup terbuka dan apa adanya? Karena tahun ke depan nanti, tahun dimana kita gak bisa pakai topeng. Gak bisa. Sebenarnya dia ketemu orang yang dia gak kenal itu, dia bisa ngomong gini, mana panggil suami kamu. Mungkin dia bisa ngebohong, dia bisa gini, lagi sibuk kerja, bisa. Tapi di hadapan Yesus hari itu, ketika dikasih iming-iming air yang tidak akan pernah habis, dia berpikir bahwa itu adalah kebutuhan dia. Lalu dia pikir itu kebutuhan dia. Tapi Tuhan masuk kepada satu situasi berikut. Panggillah suami kamu. Dia bilang, aku sebenarnya gak punya suami. Nah itu tepat, karena 5 suami. Kamu sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu itu bukan suami kamu. Kamu sudah tidak hidup di dalam satu pernikahan, tetapi kamu hidup di dalam, ya istilahnya sekarang tinggal bareng doang bersama laki-laki itu. Dalam hal ini kamu berkata benar, dengar. Ini tahun P. P itu bicara perkataan. Sejauh mana perkataan dalam hidup kita benar-benar tanpa topeng. Itu penting. Bapak Ibu, kalau mau masuk di mana Tuhan memenuhi kebutuhan kamu, kita harus izinkan sekarang Tuhan masuk untuk membelah kelemahan kita. Apa itu kelemahan kita?
dosa tersembunyi. Gak enak ya ngomong ini ya. Bapak Ibu please, memasuki tahun ke depan, kita udah susah. Kenapa kita mesti tambah lagi dengan dosa yang kita tutupin? Toh kalau memang sudah waktunya dilepas, biarkan terlepas. Pahamkah? Dosa apa yang hari ini kita sembunyikan? Mungkin pasangan kita nggak tahu. Mungkin kita bisa rahasiakan itu sama anak kita. Semua orang bisa merahasiakan gelapnya hidup masing-masing. Tapi tahun ke depan ini, ketika double grace itu sedang bekerja, beranikah kamu memasuki tahun double grace itu dalam posisi kamu pakai topeng? Come on, saya tanya. Kau pakai topeng nih di hadapan Tuhan. Secara luar kita terlihat seperti kayak fine-fine aja. Lalu kita berusaha memasuki pintu double grace itu. Kita pikir begini, gak apa-apa. Mereka, orang-orang yang gak tahu bilang kita fine. Kalau Roh Kudus masih tinggal di dalam kamu, kamu gak akan berani masuk pintu itu tanpa kamu lepasin topeng kamu. Paham gak? Kamu coba masuk, lalu apa yang kamu pertahankan? Hanya ingin sekedar terlihat atau karena ingin ikut-ikutan? Di masa Roh Kudus bekerja begitu dahsyatnya, apa kita akan berlaku seperti Anania Safira? Ngasih setengah, ngakunya semuanya. Sampai pemberian itu dicap sebagai dusta. Untuk apa kita berdusta? Hanya untuk supaya kelihatannya begitu. Paham gak? Untuk apa kita jadi orang Kristen, kelihatannya Kristen, tapi dalamnya itu benar-benar enggak. Satu kali ada orang minta tolong kepada seorang dokter di pedalaman. Dia minta tolong, dokter. Malam-malam dia ketok-ketok pintunya. Ketika dokter itu buka pintu, dia bilang, tolong, istri saya mau melahirkan, tapi udah kehabisan darah, tolong, nanti anak saya bisa mati. Dokter itu ngomong, aduh maaf, saya udah lama gak praktek dokter, jangan cari saya lagi. Lalu orang itu bilang, kalau tahu kamu gak praktek dokter, jangan pasang pelang dokter di depan rumah kamu. Kalau kita ngaku Kristen, tapi dalamnya enggak, berani enggak kita ngomong, jangan panggil saya orang Kristen. Kalau kita berani duduk di gereja seperti ini, tapi kelakuan kita enggak, jangan panggil saya orang Kristen. Kalau kita berani duduk menyembah, tetapi aslinya di dalam kita, roh kita mati, jangan panggil saya orang Kristen. Jangan berani berdiri dengan penyembahan yang kosong. Jangan berani berdiri dengan keadaan yang hanya ingin sekedar terlihat. Pengerja, jemaat, sama aja. Pembicara, sama aja. Sepolos apa kita akan berdiri di hadapan Tuhan memasuki pintu double grace itu? Sepolos apa kita akan ngomong seperti perempuan itu? Iya betul, saya gak punya suami. Seberani apa Bapak Ibu buka topengnya untuk bisa bilang gini, saya oma yang maaf cu selama ini saya bohong. Saya papa yang maaf nak selama ini saya bohong. Saya mama yang selama ini, maaf ya anak-anak, mama selama ini ternyata mama bohong. Maafkan ya Pak bahwa selama ini saya bukan istri yang baik.
Mau nggak membereskan hal itu? Sebelum masuk, toh Tuhan tahu kelemahan kita ya. Kita tuh konyol banget loh. Kita simpen dosa, tapi kita umpetin. Kita kira Tuhan gak lihat. Tuhan bisa lihat transparan. Kita umpetin. Lalu kita ngadep Tuhan, kita ngomong di hadapan Tuhan seolah-olah kita rohani. Tapi ada dosa yang kita umpetin. Tahu nggak? Cuman butuh begini nih. Keluarin, terus ngomong. Tuhan, ini dosa saya. Cara kita melakukan ini dosa saya. Itu artinya kita respect sama dia. Cuman butuh kayak begitu untuk kita buka topeng kita. Kita bisa siap-siap untuk jatuh bangkrut. Kita bisa siap-siap untuk melakukan sesuatu yang hebat, menyelamatkan perusahaan-perusahaan kita, keluarga kita. Tetapi kenapa kita tidak mau benar-benar siap-siap untuk berlaku jujur dan kudus di hadapan Tuhan? Topeng dibuka. Ketika Tuhan tahu kelemahan kita, izinkan dia campur tangan di dalamnya. Yang terakhir, waktu perempuan itu menyadari bahwa yang berdiri di hadapan dia adalah seorang nabi. Lalu perempuan itu ngomong, Tuhan, sekarang nyata bagi saya bahwa engkau seorang nabi. Tapi dia bingung nih, nabinya gimana ya? Gue kan Samaria, lu kan Yahudi nih. Gue nyembah yang mana nih, nabi Yahudi apa nabi Samaria? Lalu dia bilang, tapi agama saya nih membuat saya menyembah Tuhan yang ada di gunung. Lalu Tuhan ngomong, Yesus ngomong begini, percayalah kepadaku, saatnya akan tiba kamu gak nyembah di gunung, kamu gak nyembah di dalam kuil doang atau di dalam bait Allah doang. Kamu gak akan menyembah di mana-mana, tapi kamu akan menyembah di dalam hatimu. Karena Allah itu adalah roh dan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Saatnya akan datang penyembah-penyembah yang seperti itu. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang udah gak pakai topeng. Penyembah yang gak pakai topeng. Paham gak? Supaya kamu tuh terkoneksi. Saya minta pemusik. Terkoneksi. Saat setiap kali kita menyembah, saya melihat jemaat-jemaat itu yang cuma duduk tapi tidak terkoneksi sama Tuhan. Di sini melakukan aktivitas untuk menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Tetapi saya lihat jemaat-jemaat yang cuma duduk, menikmati penyembahan, tapi dia tidak terkoneksi. Kenapa dia bisa tidak terkoneksi? Karena topeng yang ada enggak dia buka. Dia tidak berani untuk berdiri atau dia merasa malas untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dia merasa begini, terlalu banyak yang mesti diberesin, gini aja deh. Yang penting gue ada di hadirat Tuhan dulu. Tapi dia enggak ada koneksinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau terus-terusan seperti itu, kunci C Kak. Kalau terus-terusan ada di situasi itu, saya cuma mau tanya satu hal. Kamu hanya ingin sekedar terlihat lagi menyembah atau kamu benar-benar lagi pengen banget menyembah? Sama kayak tadi saya tanya, kamu Kristen, kamu melihat Tuhan itu orang yang menolong kamu atau sedang melihat Tuhan menolong orang lain? Kamu ingin disebut Kristen, tapi kamu duduk di sini cuman seolah-olah sekedar supaya kelihatan sebagai orang Kristen beribadah, atau kamu benar-benar ambil bagian dalam satu penyembahan dan persekutuan, connect-nya itu benar-benar terasa. Kamu pengen ngalamin double grace, tetapi kamu masih duduk dengan topeng-topeng itu. Kamu masih duduk dengan penyembahan yang tidak terkoneksi. Kamu bilang gini, mana saya gak merasain Pentakosta itu, saya gak merasain Roh Kudus itu. Mana, karena dua hal itu tadi. Duduk
dan kamu tidak terkoneksi. Kenapa tidak terkoneksi? Karena topeng-topeng yang masih kita pakai. Kita bisa jadi anak muda yang kelihatannya hebat, tapi kita punya pergumulan berat sama seksualitas. Berapa banyak orang yang menajiskan dan membuat dirinya tidak kudus di hadapan Tuhan, tapi kita anggap biasa. Berapa banyak orang yang masih nonton dan terlibat dengan pornografi, dengan kenajisan, dengan segala sesuatu yang menjijikan. Tapi kita menganggap biasa, toh itu adalah hal biasa. Toh saya sudah menikah, nggak apa-apalah. Tadi kan saya sempat singgungnya masalah labubu itu ya, yang dianggapnya itu biasa. Cuman bisa nggak pikir baik-baik. Boneka setan begitu, kita usir setan dari rumah kita, tapi kita masukin labubu loh ke dalam rumah kita. Lalu kita bilang ini gak apa-apa itu lucu kok. Gak apa-apa itu lucu, tapi kamu bilang gini, hey monster silakan masuklah ke dalam hidup saya. Hinggaplah kamu di badan saya, di tas saya, di semua aksesoris yang saya pakai. Lalu kamu bilang gini, saya menyembah Tuhan, tetapi kamu mengizinkan monster itu menguasai kamu. Dianggap lucu. Dianggap lucu, tapi kita gak paham. Yang lagi kita masukin itu apa? Lalu kita berdiri, kita bilang, mana gak ada Roh Kudus, mana gak ada Roh Kudus. Paham gak? Saya mau tutup ya. Percayalah kepadaku, akulah dia. Ini adalah masa-masanya encounter kita sama Tuhan. Yesus mempertemukan dirinya dengan perempuan itu. Ketika perempuan itu sadar itu Mesias, dia berlari, dia tinggalkan tempayannya. Tahu kenapa? Karena dia udah dapetin yang benar-benar dia bisa dapat. Dia bisa pegang apa yang harusnya dia pegang. Tempayan itu bicara tentang apa sih? Tempayan itu bicara tentang dia tidak perlu lagi alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang fana itu. Dia gak perlu lagi alat untuk menutupi kelemahannya. Seolah-olah pura-pura butuh air, sebenarnya cuma buat tempat untuk merenung dan berteduh. Dia gak lagi perlu alat. Di mana alat itu menjadi alat untuk menghindarkan dia dari perjumpaan dengan orang lain. Kalau dia mau ketemu orang lain pasti pagi-pagi, itu dia ambil siang hari dengan alasan mau ambil air pakai tempayan. Saat dia berjumpa sama Yesus, dia masuk di dalam perjumpaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saya mau tanya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang ada hari ini? Hari ini mau membiarkan pintu kamu dibuka, membiarkan double grace itu masuk, membiarkan kamu duduk makan bersama-sama, terkoneksi sama Tuhan. Berapa banyak? Saya minta kita bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Jemaat saja. Tarik hatimu sampai terkoneksi sama Tuhan. Tinggal sungguh indah. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu menikmati
kalau tahun ini adalah tahun di mana kita harus melepas yang biasa kita genggam. Kalau tahun ini adalah tahun kita melepas topeng-topeng yang kita pakai. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh niat lepaskan topeng itu. Sebelum itu terlepas, kamu gak bisa melihat double grace, gak bisa. Sebelum itu dilepas dan diakui, kamu gak bisa masuk di pintu double grace itu. Hari ini Tuhan sedang mengetuk hati kamu. Jangan dianggap sepi, jangan. Dibuka. Buka hatimu. Biarkan kamu terkoneksi sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkonek hidupmu dengan hidupnya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulai menyembah di hadapan Tuhan. Kalau nggak kuat untuk buka topeng itu, minta Tuhan. Kamu tidak pergi kepada penghakiman, bukan. Kamu sedang pergi kepada satu kasih karunia. Tapi langkah pertama untuk kamu bisa melihat kasih karunia itu, ada yang harus kita lepaskan. Ada yang harus kita biarkan untuk kita lepaskan. Apa yang selama ini kita pikir kita genggam, entah itu kebanggaan kita, entah itu harga diri kita, tapi kita tahu itu adalah topeng yang kita pakai. Hari ini Roh Kudus sedang ngedil sama hidup kamu. Just let it go. Just let it go. Lepaskan saja. Mari berperkara di hadapan Tuhan. Mari berperkara di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus hari ini berbicara kuat jauh sampai kedalaman roh kamu. Langkah pemulihan itu dimulai detik ini. Izinkan kamu buka saja pintumu. Terus masuk, berbicaralah kuat. Terus masuk, berbicaralah kuat. Yang selama ini kita anggap gak apa-apa. Kalau saat ini Roh Kudus bicara, singgung tentang hal itu, just let it go. Tinggalkan, lepaskan. Itu bukan lagi tempat bersembunyi, bukan. Lepaskan. Kalau nggak kuat, bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Pergumulan kami tidak kau anggap sepi. Tidak kau anggap sepi, Bapa. Hal yang sulit hari ini, Tuhan, mungkin sudah waktunya untuk dibuka dan dilepaskan. Pegang tangan-tangan itu. Pegang. Kekuatan dari Roh Kudusmu mengalir. Kuatkan kami. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu selesai. Roh Kudus-Mu berlanjut. Terima kasih Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya silakan untuk duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dibuatnya dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Pada saat ini, Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja kami. Bahwa kemuliaan-Mu turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu kita harus introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan kepada untuk menerima perjamuan kudus itu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan yang akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarganya ya Bapa. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat. Untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bahwa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu.
Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya PDM Teresia Cynthia. Kiranya Tuhan berkati Kak Cynthia dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dengan memastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tidak duduk kembali karena kita akan menerima berkat setelah doa persembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih atas perjamuan yang telah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Kak Cynthia ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Kau berikan pemulihan Tuhan. Kau berikan peluang-peluang yang baru. Semangat yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua dalam lindungan-Mu. Kau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu yang terbaik ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus.
serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone.